Halo semuanya, selamat datang di podcast B7. Di sini dengan saya Irma Sari, yang saat ini menjadi CPNS Analis Hukum Ahli Pertama di Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan. Nah, di podcast ini kita mau mengajak teman-teman nih untuk merenungkan, memahami, serta merespon apa saja sih tantangan kebangsaan di era sekarang dan bagaimana kita sebagai warga negara, terutama ASN generasi muda, bisa ikut ambil bagian dalam menjawab tantangan itu. Nah, sebelum kita mulai membahas lebih dalam lagi, di sini kita perkenalan dulu yuk, karena sudah ada beberapa teman-teman saya CPNS dari unit kerja yang lain. Mungkin bisa perkenalan dulu teman-teman yang ada di sini. Ya, perkenalkan nama aku Ibu Aulia Tamir. Saat ini penempatan di Pamekom PU Wilayah 4 Bandung. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dia Ayu Aurel Yasmin, CPNS di Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus. Halo, perkenalkan nama saya Kasepteni Putri. Saya saat ini CPNS di Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk, Cisanggarung. Ya, perkenalkan semuanya. Nama saya Eki Tirta Kusuma. Saat ini saya ditempatkan di Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan. Nah, di sini sudah ada beberapa teman-teman CPNS generasi muda. Nah, kalau kita ngomongin tantangan zaman sekarang nih, ada satu hal yang kayaknya nggak pernah absen dari daftar, yaitu korupsi. Nah, tapi korupsi itu mungkin sudah tahu sering dibahas ya, dan kadang bikin kita kebal juga, karena saking seringnya kita dengar, jadi perubahannya nggak begitu terasa nih. Nah, jadi mungkin kita akan geser dulu nih ke tantangan-tantangan lain yang sering luput dari sorotan, padahal efeknya nggak kalah serius. Nah, di sini saya mau tanya ke teman-teman nih, kira-kira tantangan kebangsaan apa sih yang menjadi isu dan kenapa kita harus peduli? Mungkin kita bisa mulai dari yang pertama, dari teman-teman di sini. Mungkin ada yang mau menyampaikan apa nih tantangan terbesar kita untuk sekarang saat ini tuh apa gitu. Ya, boleh. Kalau dari aku sendiri ya, kan memang banyak isu-isu yang menjadi tantangan secara nasional saat ini. Salah satunya yang menurut aku concerning itu adalah isu dari mass communication. Mass communication itu eh, yang kita tahu sendiri ya bagaimana internet sudah maju dan eh, untuk proses komunikasi dan penyampaian informasi itu di dunia maya sangat cepat. Dan menurut aku sendiri, untuk mass communication ini pun seperti bisa bermata dua begitu ya, bisa bermanfaat dan juga menimbulkan dampak yang merugikan, baik dari ke, fungsinya sebagai yang memberikan keuntungan gitu ya, ke- mungkin kita bisa lihat sendiri bagaimana eh, cepatnya informasi menyebar dan bisa membantu opini publik, terus bisa meningkatkan awareness dan juga eh, menjadi alat pengenalan sosial dan edukasi untuk publik. Namun di sisi lain, eh, adanya mass communication ini pun menjadi tantangan di mana informasi yang negatif, yang tidak benar atau hoax itu juga bisa tersebar dengan cepat dan baik lagi tadi bisa ini apa mempengaruhi opini publik yang berarti kalau ada informasi yang salah juga pasti opini publik juga akan cepat eh, walaupun ternyata informasinya salah tapi jadi membentuk opini publik yang negatif juga begitu. Kan bisa kita lihat juga ya contohnya kayak yang baru aja terjadi itu kemarin saat pemilu banyak hoax, banyak eh, cyberbullying, banyak hate speech, terus yang kita sering dengar juga mungkin istilah mengenai buzzer gitu ya. Itu tuh kan salah satu dampak dari adanya mass communication. Mungkin menurut aku kayak gitu. Kalau dari yang lain mungkin ada yang sependapat atau bagaimana? Mungkin aku sedikit nambahin ya, tadi kan mass communication ini memang sangat benar-benar sesuai namanya mass gitu ya, jadi sangat banyak banget sekarang di Indonesia. Tentunya emang menurut saya eh, Indonesia ini, orang Indonesia ini harus
bekali dengan pengetahuan tentang mass communication ini, jadi nggak nanti tersebar hoax dan segala macam. Dan nanti kebetulan akan bersinggungan dengan uh, darurat literasi yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Mungkin dari yang lain? Menanggapi mungkin terkait mass communication ini juga bisa dipungkiri ya karena meningkatnya perkembangan teknologi gitu. Jadi kita juga harus beradaptasi terhadap perubahan tersebut, belajar untuk menggunakannya lebih bijak lagi agar bisa melindungi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih bijak lagi dalam melek teknologi gitu. Mungkin seperti itu. Baik, kalau dari saya, mass communication ini sebenarnya penting, apalagi kalau dimanfaatkan untuk tujuan yang baik. Karena penyebaran informasi yang baik ini akan tersebar lebih cepat lagi. Tapi mass communication ini kalau digunakan untuk tujuan yang buruk, bisa memberikan dampak lebih buruk. Serta apalagi jika digunakan untuk kayak penyebaran berita-berita palsu seperti hoax, eh, nanti juga akan berhubungan dengan literasi darurat literasi yang terjadi, di mana kayak banyaknya eh, orang yang mudah percaya terhadap informasi-informasi hoax yang tersebar ini. Gitu sih. Baik, jadi mungkin salah satu isu yang ada sekarang nih yang jadi tantangan buat bangsa Indonesia eh, bisa kita simpulkan ada mass communication ya, yang mungkin di sini peran kita sebagai ASN muda harus lebih pandai-pandai lagi untuk menyaring segala informasi yang ada. Jadi tidak serta-merta kita selalu menelan informasi yang ada. Jadi agar kita pun bisa tahu apakah informasi dari media massa itu benar atau enggak gitu. Nah, apalagi tadi juga sudah disampaikan oleh salah satu teman kita bahwa mungkin sekarang juga banyak sekali berita-berita hoax ya yang menjadi tantangan untuk bangsa kita saat ini. Nah, mungkin apa nih yang menjadi isu? Kenapa hoax menjadi isu besar bagi bangsa kita sekarang nih? Mungkin bisa dijelaskan juga ya. Kalau menurut aku ya kenapa tadi hoax, pertanyaannya tadi kenapa hoax menjadi isu ya, jadi tantangan. Karena ya itu lagi yang kembali tadi dari mas komunikasi itu kan ada kerugiannya juga dampaknya karena dari penyebaran hoax itu akhirnya merujuk ke akibatnya seperti cyberbullying, hate speech, dan itu tuh pun merujuk juga nanti lama-lama ada juga eh, cybercrime dan dan lain-lainnya. Jadi setuju sama yang tanggapan teman-teman yang lain ya, sebagai pengguna internet dari kitanya sendiri memang harus menjadi lebih bijak. Terus kita sendiri juga yang harus pandai untuk eh, memilah mana sih yang memang harus kita konsumsi dan mana yang harus kita pikirkan dulu sebelum dikonsumsi eh, telan secara mentah-mentah begitu. Oke, jadi di sini kita berperan penting juga ya untuk meningkatkan wawasan literasi kita nih. Nah, tadi udah disinggung juga nih sama Mbak Aurel terkait isu darurat literasi ya Mbak ya. Nah, mungkin apa sih yang menjadi isu kenapa darurat literasi itu sekarang menjadi tantangan juga bagi kebangsaan kita? Oke, terima kasih Mbak Erma. Nah, saya akan membahas mengenai isu yang menurut saya ini sangat miris dan sedih sih ya. Jadi, darurat literasi yang terjadi di Indonesia, di mana anak-anak ini sangat jarang membaca. Teman-teman mungkin udah tahu PISA ya. Jadi, PISA ini mereka mengadakan penilaian kualitas pendidikan yaitu membaca, matematika, dan sains. Dari data 2006 sampai 2022, skor literasi membaca ini selalu turun, semakin turun gitu. Nah, kira-kira kenapa sih skor ini makin turun gitu? Nah, jadi penyebab darurat literasi ini, menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2024, presentasi anak yang dibacakan buku cerita oleh orang tuanya ini sangat kecil, yaitu 17%. Sedangkan presentasi anak yang belajar membaca buku 11%. Nah, hal-hal seperti ini dapat menyebabkan rendahnya minat baca pada anak. Nah, terus terlalu mudahnya akses media seperti video atau games
pola pembelajaran dan kurangnya bahan bacaan berkualitas yang sesuai umurnya juga menjadi salah satu penyebab rendahnya literasi pada anak. Nah, dampak-dampak dari penyebab-penyebab ini apa sih sebenarnya? Nah, ada pertama, kesulitan memahami informasi. Nah, nanti dari kesulitan ini akan kita lebih mudah menyebarkan hoax yang nanti sesuai mass communication tadi, permasalahan sebelumnya. Kemudian ada minimnya literasi juga berdampak pada penurunan produktivitas dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan, kesulitan memahami informasi, penurunan produktivitas, kemudian literasi ini nantinya akan mengancam bangsa Indonesia karena penurunan kualitas SDM-nya. Nah, kalau solusi yang saya bisa sampaikan gitu ya, mungkin ada juga peningkatan akses bahan bacaan, perpustakaan, dan perpustakaan keliling misalnya. Kemudian ada penguatan minat baca dari mulai gerakan baca buku dengan orang tua di rumah tadi. Kemudian ada regulasi yang lebih ketat terkait tayangan video dan games yang dapat diakses hanya sesuai umur anak. Kemudian intinya sih perlu kolaborasi dari orang tua sendiri, kemudian pemerintah dan masyarakat secara luas gitu ya untuk mengatasi darurat literasi ini. Mungkin dari teman-teman ada pendapat mengenai hal ini? Eh, Kalau menurut pendapat aku ya, memang ya mengkhawatirkan ya untuk isu mengenai rendahnya literasi di Indonesia, dan menurut aku dari isu ini tuh merupakan tanggung jawab dari berbagai pihak yang tanggung jawab yang kolaboratif. Eh, yang pertama itu dari pemerintah ya, tentunya kan kita sendiri tahu bagaimana tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Kemudian tanggung jawab dari sekolah dan guru juga, yaitu sebagai motor penggerak budaya literasi di sekolah dan di kelas. Kemudian dari tentunya dari lingkungan yang paling dekat ya, yaitu dari keluarga dan orang tua, di mana orang tua itu harus mengontrol anak eh, dalam kegiatannya sehari-hari, terus mendorong untuk banyak membaca, banyak literasi. Jadi harus mengontrol anak di rumah tuh jangan kebanyakan mungkin main gadget ya kan sekarang seperti itu. Ya, izin kalau dari saya terkait eh, literasi ini, mungkin saya ingin bercerita tentang eh, banyaknya hoax saat pemilihan umum kemarin. Itu juga salah satu isu, banyak kabar-kabar yang tidak benar tapi mudah dipercaya oleh masyarakat gitu. Itu mungkin juga salah satu petanda dari kurangnya literasi yang dilakukan oleh masyarakat. Dan mungkin saat ini kita sebagai ASN tuh harus mengedukasi juga gitu pada masyarakat, bagaimana caranya memilih berita yang benar, berita yang hoax gitu. Lalu jangan lupa untuk mencari sumber datanya dulu gitu sebelum menyimpulkan sesuatu. Kan seperti itu. Kalau dari saya sih, saya setuju dengan pernyataan teman-teman yang lain. Memang benar Indonesia itu sedang menghadapi darurat literasi. Berdasarkan data statistik, sebenarnya angka melek huruf di Indonesia itu cukup tinggi. Tapi angka ini itu tidak sejalan sama pemahaman, konsep cara pemahaman, berpikir kritis, sama menulis yang baik itu dari masyarakatnya sendiri. Banyak masyarakat yang ini tuh hanya membaca saja tanpa memahami inti dari teks atau berita yang ada gitu sih. Sehingga menyebabkan kayak banyaknya masyarakat tuh lebih cepat percaya hoax daripada berita yang nyata. Mungkin tadi udah disampaikan sama teman-teman juga ya kita. Untuk literasi ini kan sebenarnya bisa kita akses dari berbagai macam ya. Nggak cuma dari buku, bahkan sekarang kita bisa mengakses literasi itu dari internet gitu. Nah, cuma yang menjadi kendala saat ini mungkin banyak orang yang tidak mengakses literasi dari internet itu secara baik dan benar gitu. Bahkan banyak dari mereka yang tidak memahami sumber-sumber yang dari internet itu
apakah sumber itu benar atau enggak gitu. Bahkan mungkin dari akses-akses internet yang didapat itu di zaman sekarang banyak orang-orang yang banyak terjerumus juga nih gitu karena kurangnya literasi dari mereka. Mungkin kalau yang kita banyak tahu sekarang ini kan juga banyak pinjol-pinjol ya yang mungkin mereka ketika tahu itu mereka akan mendapatkan pinjaman dengan mudah, tapi ternyata efek jangka panjangnya tuh sangat buruk gitu. Nah, itu kan mungkin juga menjadi salah satu isu yang besar nih, tantangan bagi bangsa Indonesia di zaman sekarang nih. Nah, dari teman-teman kira-kira ada nggak sih yang punya gambaran atau pandangan kenapa saat ini juga pinjol ini bisa menjadi tantangan atau isu bagi bangsa kita? Nah, ini sejalan sama topik yang mau saya bahas nih, Mbak. Sekarang ini kan semuanya serba digital ya. Semua akses ini mudah diakses lewat kayak handphone, laptop, termasuk juga akses ke layanan keuangan. Sekarang ini dengan bermodal KTP sama HP aja kita tuh sudah bisa melakukan pinjaman secara online dan bisa langsung cair dalam hitungan menit tanpa perlu jaminan pinjamannya ini, tanpa perlu antrean panjang. Tapi kemudahan ini itu bisa menjadi permasalahan yang sangat besar. Permasalahan ini bisa eh, membuat banyaknya orang terjebak dalam istilahnya pinjaman online, pinjol ya. Terutama apalagi pinjaman online yang statusnya ilegal tanpa diawasi OJK. Fenomena ini juga makin khawatir, apalagi karena selain literasi darurat membaca tadi, masyarakat Indonesia juga cukup kurang terhadap literasi keuangan. Sehingga kayak masyarakat jadi mudah tergiur akan kemudahan aksesnya serta besarnya limit yang diberikan di pinjolnya ini. Itu sebenarnya pinjol ini kalau terus-terusan ini banyak memberikan efek negatif nih. Bisa bikin orang yang terjeratnya ini jadi stres, depresi, bahkan ada kasus yang yang terjerat ini sampai bunuh diri. Selain itu juga kayak pinjol ini juga makin meningkatkan kasus kriminalitas di Indonesia. Untuk membayar ke uang ganti pinjol ini banyak yang melakukan istilahnya begal, pencurian. Selain itu juga masalah pinjol ini tuh bisa berhubungan dengan masalah psikologis tadi kan yang menjadi stres. Gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi negatif, pinjol ini juga bisa bermanfaat kalau dipakai dengan yang baik. Apalagi untuk eh, kaum-kaum yang sedang membutuhkan uang yang dalam waktu cepat ya. Apalagi untuk modal usaha, biaya sekolah, atau kebutuhan darurat lainnya. Tapi sekarang ini banyaknya orang tuh lebih memanfaatkan pinjol ini untuk keperluan konsumtif, untuk gaya hidup, beli gadget, atau sekedar biar punya simpanan banyak uang aja gitu. Kalau menurut saya, pinjol ini juga sebenarnya bisa diatasi sih. Salah satu cara mengatasinya ini kayak kita bisa melakukan perbanyak edukasi keuangan secara digital, baik dari cara mengatur uang, memahami mengerti bunga pinjaman, terus cari aplikasi yang aman yang diawasin OJK tentunya. Selain itu juga kita bisa cek legalitasnya ini, karena sekarang ini banyak website atau akun-akun pinjol yang beristilahnya menggunakan kalimat terdaftar di OJK, tapi aslinya tidak. Tuh. Terus kalau bisa, untuk menghindarin ini, kayak jangan pakai pinjol buat kebutuhan-kebutuhan konsumtif, gitu sih. Serta harus, ini ya kita sebagai masyarakat yang literasi keuangannya buruk, usahakan juga kita memiliki dana darurat nih. Dana darurat di mana kita tuh harus menyimpan setidaknya 3 sampai 6 kali dari pengeluaran bulanan. Jadi kalau ada apa-apa kita nggak akan punya ide buat pinjam di pinjol. Itu sih Kak. Kalau menurut aku, eh, dari isu pinjol yang merajalela ini, eh, bisa menjadi bahan refleksi juga untuk pemerintah. Kenapa sih kok dia sampai merajalela sebanyak itu? Terus, eh, apakah kesejahteraan rakyat Indonesia itu memang sudah serendah itu sampai eh,
rakyat pun harus bergantung pada pinjol sebanyak itu. Dan pemerintah juga harus memberikan sanksi yang tegas begitu ya, terkait yang tadi pinjol-pinjol yang ilegal, terus yang berujung sampai banyak yang bunuh diri korbannya karena terlilit dari pinjol tersebut. Ya, jadi mungkin tadi disampaikan sama Mbak Eka tuh sangat jelas banget ya kalau pinjol ini udah menjadi isu yang besar lah untuk bangsa Indonesia ini. Ini juga mungkin nyambung nih sama yang tadi disampaikan sama Mbak Ekita dan juga Mbak Aurel bahwa eh, mungkin media massa juga berperan nih kenapa akhirnya masyarakat Indonesia itu banyak yang menggunakan pinjol. Mungkin ada beberapa media massa yang mereka menyebarkan berita bahwa pinjol A, pinjol B sudah terdaftar di OJK. Nah, namun karena minimnya literasi dari masyarakat yang tidak mencari informasinya dengan benar terlebih dahulu, akhirnya mereka terjerat pinjol yang sebenarnya lembaga tersebut belum terdaftar di OJK, yang ujung-ujungnya menyerang psikologis si pemakai pinjol ini, akhirnya mereka stres dan ujungnya mungkin banyak yang mencari hiburan lari ke hal-hal yang nggak penting nih, mungkin ada yang ke narkoba ataupun ke zat adiktif yang lainnya seperti itu. Nah, mungkin dari sini ada nggak nih teman-teman yang punya pandangan apakah mungkin juga narkoba bisa menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia ataupun yang lainnya, mungkin bisa eh, diberikan pandangannya sama teman-teman di sini nih. Baik, terima kasih Mbak. Saya akan menjelaskan terkait tantangan isu kontemporer, yaitu mengenai zat adiktif ini ya. Zat adiktif ini merupakan zat yang dapat menyebabkan kecanduan atau ketergantungan pada penggunanya. Lalu zat adiktif ini dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama narkotika, yang kedua psikotropika, dan yang ketiga zat adiktif lainnya. Untuk narkotika sendiri, contohnya itu seperti opium, kokain, heroin, yang fungsinya itu untuk menekan kesadaran dan rasa sakit. Lalu yang psikotropika itu, contohnya itu zat-zat yang mempengaruhi fungsi otak, sistem saraf, seperti ekstasi, sabu, dan obat penenang. Lalu ini yang terakhir, ini yang menurut saya itu menjadi tantangan di era ini ya, yaitu zat adiktif lainnya yang tidak termasuk narkotika dan psikotropika, namun dapat menyebabkan kecanduan eh, seperti kecanduan gadget dan juga yang baru-baru ini yaitu kecanduan pemanis buatan. Nah, kenapa hal ini penting untuk dibahas? Karena menurut saya salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah itu salah satunya mengenai kecanduan ini ya, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa mulai dari kalangan tua dan muda. Dan juga efek dari zat adiktif ini kan eh, banyak sekali ya, mulai dari gangguan kecemasan, gangguan perilaku, dan juga berakibat pada perubahan tubuh gitu. Jadi menurut saya ini sih merupakan isu yang sangat penting untuk dibahas oleh negara kita gitu. Ya, terkait yang tadi yang dijelasin mengenai zat adiktif atau narkoba begitu ya, memang isu yang sangat genting dan perlu ditindak lebih tegas lagi oleh pemerintah, apalagi penggunanya juga sudah sampai di anak-anak di bawah umur, karena itu sangat berbahaya ya. Dan dampak dari penggunaan narkoba itu juga akhirnya merujuk pada terjadinya kekerasan, terus pembunuhan, pencurian, dan kejahatan lainnya. Jadi pemerintah harus menindaki lebih lanjut secara lebih tegas lagi dalam mengurangi angka narkoba di Indonesia. Menurutku juga narkotika itu rasanya zatnya terus berevolusi gitu ya. Jadi terus ada zat-zat baru, tipe baru, mungkin penggunaannya baru gitu ya. Jadi memang harus tetap di mitigasi gitu ya. Misalnya ada zat-zat baru yang harus tetap juga kita cek gitu bersama, ditaulang.
Oke, mungkin tadi udah eh, cukup jelas ya dijelaskan oleh teman-teman apa saja sih yang menjadi tantangan atau isu bagi bangsa Indonesia saat ini, mulai dari mass communication, kemudian juga ada darurat literasi, kemudian terkait pinjol, dan juga terkait dengan zat aditif gitu yang dampaknya itu sangat buruk bagi bangsa Indonesia saat ini. Nah, tadi itu mungkin pembahasan terkait dengan tantangan kebangsaan di masa kini ya. Kalau mungkin dulu kita melawan penjajah dengan bambu runcing, mungkin hari ini musuh kita datang dari dalam yang lebih halus, seperti narkoba yang meracuni generasi muda hingga budaya instan dan juga krisis literasi yang melumpuhkan nalar kritis kita. Nah, tantangan ini tidak selalu terlihat, tapi dampaknya nyata, mengerus moral, melemahkan generasi, dan juga mengancam keutuhan bangsa kita. Di sini sebagai ASN generasi muda, kita semuanya tentu punya peran, mulai dari hal kecil seperti menolak hoax, berkata jujur, berpikir kritis, hingga tidak tergoda jalan pintas yang merugikan diri sendiri dan juga negara. Nah, mungkin terima kasih untuk teman-teman semuanya atas insight yang diberikan terkait dengan tantangan kebangsaan kita saat ini. Sangat bermanfaat bagi kita semua dan juga untuk teman-teman ASN generasi muda saat ini. Terima kasih dan sampai bertemu di kesempatan lainnya. Terima kasih juga, Kak. Terima kasih semuanya. Hmm.